Assalamualaikum saudara seiman. Pada video kali ini kita kembali bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya mendengar kisah Nabi Muhammad akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Pada video kali ini kita akan bercerita kisah Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah atau sekitar tahun 625 Masehi. Terjadi di sebuah bukit dekat Madinah yang disebut Bukit Uhud. Perang ini terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad melawan kaum Quraisy dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Berikut ini adalah kisah lengkap tentang Perang Uhud. Setelah kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar setahun sebelumnya, mereka menyimpan dendam yang mendalam terhadap kaum muslimin. Kekalahan tersebut membuat mereka merasa dipermalukan, dan banyak pemimpin mereka yang terbunuh dalam pertempuran itu. Kaum Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan kemudian memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan dan menyerang kaum muslimin di Madinah untuk membalas kekalahan Perang Badar. Kaum Quraisy berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan yang terdiri dari prajurit kuda dan prajurit berunta. Mereka juga mendapatkan dukungan dari suku-suku sekutu mereka. Di sisi lain, kaum muslimin di Madinah hanya memiliki sekitar 1.000 orang. Tetapi 300 orang dari mereka akhirnya mundur sebelum perang dimulai di bawah komando Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang mengaku muslim tetapi diam-diam menentang Nabi Muhammad. Mengetahui adanya ancaman ini, Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan musyawarah untuk menentukan langkah terbaik. Nabi Muhammad awalnya ingin bertahan di dalam kota Mekah, tetapi mayoritas sahabat menginginkan agar kaum muslimin keluar dan menghadapi kaum Quraisy di luar kota. Akhirnya, keputusan pun diambil untuk menyambut kaum Quraisy di dekat Bukit Uhud. Nabi Muhammad menyusun pasukan muslim dengan strategi tertentu. Beliau menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil untuk melindungi sayap belakang pasukan dari kemungkinan serangan dari belakang. Nabi Muhammad meminta para pemanah tersebut untuk tetap di posisinya apapun yang terjadi, baik kaum muslimin menang ataupun jika kalah. Perang Uhud pun dimulai, dan awalnya kaum muslimin berhasil mendesak kaum Quraisy. Kekuatan dan keberanian kaum muslimin mampu memukul mundur kaum Quraisy, yang membuat pasukan Quraisy mengalami kekacauan. Kaum muslimin sempat meraih kemenangan awal yang menyebabkan banyak kaum Quraisy yang melarikan diri dan meninggalkan harta benda mereka di medan peperangan. Melihat kaum Quraisy mundur, sebagian pasukan pemanah muslim yang berada di bukit tergoda untuk turun dan mengumpulkan harta rampasan perang. Meskipun Nabi Muhammad telah melarang mereka meninggalkan posisinya, sebagian besar dari mereka turun dan hanya beberapa orang saja yang tetap di bukit. Hal ini menciptakan celah besar dalam pertahanan pasukan muslim. Khalid bin Walid, seorang panglima kaum Quraisy yang saat itu masih musyrik, melihat celah ini dan memanfaatkan kesempatan dengan membawa pasukan berkudanya menyerang dari belakang. Serangan ini menyebabkan kaum muslimin terjepit dari dua arah, dan keadaan berubah menjadi kacau. Banyak pasukan muslim yang gugur, dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengalami cedera parah, termasuk patah gigi dan luka pada wajahnya. Kekacauan yang terjadi di medan perang dan banyak pasukan muslim yang sempat panik dan berpencar
Dalam kekacauan ini, muncul desas-desus yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah gugur, yang membuat semangat sebagian pasukan muslim menurun. Namun beberapa sahabat tetap bertahan dan berusaha melindungi Nabi Muhammad. Ketika mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad masih hidup, mereka kembali bertempur dengan semangat yang lebih kuat. Sahabat-sahabat terdekat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah, dan Tolha bin Ubaidillah berusaha melindungi Nabi Muhammad dengan gagah berani. Meskipun banyak korban di pihak kaum muslimin, mereka tetap bertahan hingga akhirnya kaum Quraisy memutuskan untuk mundur dan meninggalkan peperangan. Perang Uhud berakhir dengan kemenangan bagi kaum Quraisy, meskipun mereka tidak benar-benar menghancurkan pasukan muslim. Dalam perang ini, kaum muslimin mengalami kerugian besar, dengan sekitar 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Kaum Quraisy di sisi lain juga mengalami kerugian, meskipun tidak sebesar yang diderita oleh kaum muslimin. Ada satu kisah di balik meninggalnya paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun bin Utbah, yang merupakan istri dari Abu Sufyan, memiliki dendam pribadi terhadap Hamzah karena anggota keluarganya tewas dalam perang Badar. Untuk membalas dendam, Hindun menyewa seorang budak Habsyi yang bernama Wahsy bin Harb, seorang ahli tombak, untuk membunuh Hamzah dengan imbalan kebebasan jika ia berhasil. Di medan perang, Wahsy mencari kesempatan untuk menyerang Hamzah. Ketika pertempuran berlangsung, Wahsy melihat Hamzah bertarung dengan gagah berani. Dengan cermat, ia melemparkan tombaknya ke arah Hamzah hingga menancap dan melukai beliau secara fatal. Hamzah pun gugur di medan peperangan. Setelah kematian Hamzah, Hindun pun datang ke jasad Hamzah, dan dalam kondisi yang penuh kebencian, ia melakukan mutilasi pada tubuh Hamzah. Ia merusak jasad Hamzah dan bahkan mencoba memakan hatinya. Meskipun pada akhirnya ia tidak berhasil menelan hatinya Hamzah. Setelah perang ini, kaum muslimin belajar banyak hal, terutama tentang pentingnya kedisiplinan dan ketaatan terhadap perintah pemimpin. Kesalahan yang terjadi akibat ketidakpatuhan sebagai pemanah menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hikmah dari kekalahan ini dan menguatkan kaum muslimin agar tetap teguh dalam menghadapi musuh. Perang Uhud menjadi pengingat bagi kaum muslimin bahwa kemenangan bukan hanya hasil dari kekuatan militer, tetapi juga dari ketaatan dan keyakinan kepada Allah. Kekalahan di perang Uhud mengajarkan kaum muslimin untuk selalu tunduk pada perintah Nabi Muhammad dan bersatu dalam menghadapi setiap tantangan.